我们到了。 Di saat Lingdong dan Xiaodio pun memasuki ruang seni bela diri manifestasi itu, di sana dia berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi jari surgawi. Kemudian di bagian luar ruangan terlihat 8 orang yang masuk telah tersadar dari meditasinya. Masing-masing dari mereka mendapatkan seni bela diri level 7 hingga level 8. Dan hanya Lingdong dan Ling Langtian yang belum tersadar dari meditasi mereka. Singkat cerita, Ling Langtian berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi tingkat atas. Namun, Lingdong memperoleh jauh lebih hebat dari milik Ling Langtian. Lingdong berhasil mendapatkan seni bela diri terkuat jari surgawi. Dan tanpa sengaja, mereka juga mengungkapkan keberadaan dari istana harta kuno di bawah tanah. Melihat istana harta kuno itu, 4 klan besar dan juga semua paksi ingin mendapatkan harta kuno itu. Namun tanpa diduga, istana harta kuno itu dijaga oleh makhluk iblis yang mengerikan. Dengan kekuatan yang luar biasa, salah satunya adalah naga iblis Kalelawar Darah. Di saat 4 klan besar beserta semua paksi bekerja sama untuk menyerang iblis itu, mereka berhasil membuat makhluk iblis itu terluka parah dan melarikan diri. Lalu 4 klan besar segera memasuki istana harta kuno di dalam bawah tanah itu. Namun Lingdong dan juga Xiaodio malah mengejar makhluk iblis itu. Karena jika Xiaodio bisa melahap kekuatan roh jiwa yang ada pada makhluk iblis itu, kekuatan Xiaodio akan kembali pulih ke tahap manifestasi. Lalu Lingdong dan Xiaodio mengejar makhluk iblis itu. Di saat mereka sudah berhasil mengalahkan naga kelelawar darah itu, muncul 2 sosok mengganggu mereka yang juga ingin memiliki makhluk tersebut. 2 kerangka putih berdiri di samping tubuh naga kelelawar darah yang sangat besar itu. Kerangka itu berbentuk manusia, terbentuk dari berbagai jenis tulang. Itu adalah boneka tulang. Tatapan Lingdong mulai suram saat dia menatap 2 boneka tulang itu. Namun di sisi lain, dia juga melihat ke arah 2 tetua yang lebih menyeramkan. Di samping boneka tulang itu, matanya mulai menyempit. Dia juga mengetahui jika kedua orang itu memiliki kekuatan tahap penciptaan ki level atas. Boneka tulang itu juga bisa dianggap sebagai jenis boneka simbol. Namun bahan yang digunakan dalam penciptaannya sendiri dari berbagai jenis binatang iblis, bahkan dari tulang manusia. Menurut apa yang Lingdong ketahui, seharusnya tidak ada paksi yang relatif terkenal di Kekaisaran Yan yang mampu membuat boneka tulang. Oleh karena itu, 2 orang ini bisa dipastikan bukan dari Kekaisaran Yan. Namun tidak peduli dari mana mereka, karena jika ingin mengambil sesuatu yang disukai oleh Lingdong tepat di depan matanya adalah sesuatu hal yang mustahil. Namun kedua orang itu pun juga mengetahui jika Lingdong mampu membunuh naga kelelawar darah yang terluka parah, berarti dia memiliki beberapa keterampilan. Namun sebagian besar disebabkan oleh kekuatan boneka simbol miliknya. Tetua berambut putih itu juga mengatakan jika mereka hanya ingin menyelamatkan hidup Lingdong, karena mereka berdua sedang dalam suasana hati yang baik. Namun jika Lingdong masih tidak dapat melihat niat baik dari mereka, maka mereka tidak segan-segan akan melenyapkannya. Saat itu juga Xiaodio yang awalnya hanya diam saja, kali ini sudah tidak tahan lagi dengan kedua orang itu. Dia pun meminta agar Lingdong membunuh kedua orang itu. Di saat Xiaodio terus-menerus mengalihkan perhatian kedua orang tua itu, Lingdong tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan boneka simbol kelas tingginya. Sekali lagi dan langsung berlari maju, gelombang energi yang kuat keluar dari dalam tubuh boneka itu. Namun kedua orang itu tidak gentar sama sekali dengan boneka simbol kelas tinggi milik Lingdong. Bahkan jika Lingdong berencana membunuh mereka berdua dengan boneka itu, menurut mereka Lingdong terlalu naif.
Kedua tetua itu mengeluarkan tawa yang menakutkan. Kemudian segel tangan mereka berubah ketika dua boneka tulang di samping mereka terbang. Cahaya merah berkedip di mata mereka. Seketika mereka langsung menabrakkan boneka simbol milik Lingdong. Kedua belah pihak saling bentrok meskipun dua boneka tulang secara paksa diterbangkan kembali kepada mereka. Mereka dengan cepat melambaikan kepalan tangan dengan keras. Berseteru dengan boneka simbol, suara-suara yang terselubung diiringi angin yang sangat kencang ketika Lingdong melihat bahwa dua boneka simbol tulang benar-benar mampu menandingi boneka simbol tingkat tingginya. Keheranan melintas di mata Lingdong. Meskipun jumlah pil yuan murni yang dituangkan pada saat ini tidak banyak, kekuatan itu seharusnya sebanding dengan praktisi tahap menengah penciptaan Qi. Jelas dia tidak pernah berpikir bahwa boneka tulang sangatlah kuat. Sementara boneka tulang menahan boneka simbol, sosok kedua tetua itu menghilang dalam sekejap. Kemudian mereka sudah muncul di depan Lingdong. Tangan mereka menggenggam pedang tulang yang tajam dan kemudian dengan kejam hendak menusuk Lingdong. Serangan dua praktisi itu sangatlah kuat. Namun Lingdong tidak menunjukkan indikasi untuk menghindari sama sekali. Tangannya menggenggam tombak surgawi kuno dan segera meledak di langit. Kemudian berubah menjadi tombak naga. Dalam sekejap serangan kilauan tombak naga yang tangguh langsung menabrak kedua tetua itu. Serangan balik yang tiba-tiba dari Lingdong menyebabkan ekspresi kedua orang itu berubah. Mereka buru-buru menahan serangan Lingdong. Namun Lingdong dengan secepat kilat menembus pertahanan pedang dari kedua tetua itu. Pukulan tombak Lingdong mendarat di tubuh kedua tetua itu. Ekspresi mereka segera berubah menjadi putih pucat dan memuntahkan seteguk darah segar. Keduanya kebingungan karena Lingdong hanya di tahap awal penciptaan Qi. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti ini? Mereka pun saling memandang satu sama lain sebelum tanpa sadar berteriak, "Ada yang aneh dengan anak ini, cepat lari!" Namun sudah sedikit terlambat untuk mereka pergi. Saat kemudian Lingdong merilis tapak emas yang sangat besar dengan kejam menghantam dua orang berambut putih itu. Ketika kedua tetua itu merasakan kekuatan yang sangat kuat di atas kepala mereka, mereka dengan cepat mengendalikan dua boneka tulang, dengan cepat berlari dan berada di samping mereka. Kemudian boneka tulang merentangkan lengan mereka dengan tujuan mengangkat pelapon emas secara paksa. Namun apa yang terjadi? Dua boneka tulang itu benar-benar langsung meledak. Seketika boneka tulang hancur. Dua tetua itu memuntahkan darah segar. Mereka mati-matian hendak melarikan diri. Namun ketika keduanya melarikan diri, tiba-tiba Xiao Dio menghajar kedua tetua itu dengan dua piringan cahaya keunguan. Dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dalam sekejap memutuskan leher kedua tetua itu. Dan kedua tetua itu pun mati seketika. Lingdong terkejut. Dia menatap Xiao Dio saat dipenuhi dengan niat membunuh. Lingdong merasa kagum. Xiao Dio ini sebenarnya sangat kejam ketika dia sedang marah. Namun sesaat setelah kejadian itu, Xiaoyan dengan cepat menghampiri mereka. Lalu dengan sapuan ekornya melemparkan dua tas pusaka. Menerima tas pusaka, mata Lingdong dengan cepat meraih untuk melihat isinya. Dia menemukan pil yuan murni dari tas dua tetua itu. Bahkan sampai 300.000 pil yuan murni. Untuk Lingdong ini adalah rejeki nomplok. Sejak dia mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi, Lingdong telah menghabiskan hampir 100.000 pil yuan murni untuknya. Jika dia masih tidak berhasil mendapatkan untung, kantongnya kemungkinan akan sekali lagi dikuras. Untungnya dua orang itu muncul dan memberinya sejumlah pil yuan murni. "Lingdong, bantu aku. Aku akan melahap jiwa iblis ini," teriak Xiao Dio. Xiao Dio dengan cepat mengeluarkan roh iblis berwarna darah. Xiaoyan juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat melesat, mulutnya yang besar terbuka. Dengan gigi menggigit pembuluh darah naga kelelawar darah dengan semangat melahap kekuatan darah di dalam tubuhnya. Saat Lingdong menyaksikan dua binatang buas mulai mengkonsumsi makanan mereka, Lingdong tertawa kecil dan duduk di atas sebuah batu di dekatnya. Pandangan Lingdong beralih ke arah istana harta kuno di bawah tanah itu. Ruang tablek kuno dengan keras bergemuruh dan bergetar. Segera langit kehilangan warnanya.
Aura yang mengerikan menyebabkan kulit kepala Lingdong menjadi mati rasa, seolah-olah roh kuno yang sedang tertidur lama telah terbangun di tempat itu. Kulit Lingdong dengan pucat saat dia menatap searah aura itu, tubuhnya sedikit gemetar. Mungkinkah mereka semua yang menuju istana bawah tanah itu telah membangkitkan makhluk iblis terkuat, penjaga istana harta kuno yang misterius itu? Kita tunggu video selanjutnya.